Baik, perkenalkan nama saya Krisdianto, NIM 04501124, Prodi Sistem Informasi DWPJJ Palembang. Dalam video ini saya akan membuat tugas praktikum tugas 1 dari mata kuliah keamanan jaringan. Yang pertama, satu serangan terhadap jaringan yaitu praktikum sniffing menggunakan Wireshark. Dua, serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi yaitu praktikum cracking password. Dengan panduan MSIM, di sini sedikit saya menjelaskan tentang apa itu sniffing menggunakan Wireshark, lalu serangan-serangan terhadap sistem server aplikasi yaitu praktikum cracking password. Di sini untuk serangan terhadap jaringan atau praktikum sniffing menggunakan Wireshark. Sniffing adalah proses pemantauan dan pengambilan data yang mengalir di jaringan. Serangan ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username, password, dan data pribadi lainnya yang tidak terenskripsi. Lalu Wireshark adalah alat analisis jaringan yang memungkinkan pengguna untuk menangkap dan menganalisis paket data yang melalui jaringan. Dengan Wireshark, pengguna dapat melihat isi paket termasuk protokol yang digunakan, sumber dan tujuan paket, serta data yang terkandung di dalamnya. Untuk tujuan praktikumnya yaitu memahami cara kerja sniffing dan bagaimana data dapat dicuri melalui jaringan. Mempelajari cara menggunakan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis trafik jaringan, mengidentifikasi informasi sensitif yang dapat dieksploitasi oleh penyerangan. Untuk prosesnya menggunakan Wireshark untuk menangkap paket data, menganalisis paket yang ditangkap untuk menemukan data sensitif yang tidak terenkripsi, memahami resiko keamanan yang terkait dengan penggunaan jaringan terbuka. Baik, untuk soal yang pertama, di sini saya sudah menginstal aplikasi Wireshark. Oke, di sini saya menggunakan WiFi. Di sini Wireshark akan membaca paket data. Dan untuk proses selanjutnya, saya akan masuk ke menu website HTTP. Ini membaca. Saya akan masuk ke website tes PHP fullnweb.com login PHP. Di sini saya akan mencoba membuat user dengan nama Dianyanto 88 dengan sandinya QWRTY 567. Oke, di sini saya akan loginkan. Lalu selanjutnya kembali lagi ke aplikasi Wireshark. Di sini kita ketikkan HTTP. Oke. Di sini ini 718 pos user info, ini HTTP protokolnya. Baik, untuk di sini info login ini. Ini info login. Saya tadi menggunakan HTTP tes PHP fullnweb.com login PHP shotsin gz devlite ID. Jadi untuk username tadi saya menggunakan nama Dianto 88 dan passwordnya QWRTY567. Nah, ini termasuk yang pengertian daripada ini mendapatkan informasi seperti username, password, dan data pribadi lainnya yang tidak terenkripsi. Jadi tujuan Wireshark ini ialah untuk menganalisis jaringan yang memungkinkan pengguna untuk menangkap dan menganalisis data yang melalui jaringan dengan Wireshark. Coba kita menggunakan dengan username lain. Baik, di sini saya akan buat dengan username Yanto899. Di sini saya akan berikan sandinya ASDFG H6789. Saya ulangi lagi, ASDFG. Saya buat lainnya 3456. Di sini saya loginkan. Baik, selanjutnya di sini saya close dulu. Nah, ini saya cari lagi.
http login 579. Maaf, user info 718. Ini yang tadi user 717. Nah, ini Yanto 899 dengan passwordnya ASDFG3456. Sekali lagi saya membuat username lain dengan nama Budi Tono 22. Saya buatkan passwordnya ZXCVB543. Baik, di sini saya cari kembali http user info 717.718. Nah, ini username Buditono22, untuk passwordnya ZXCVB543. Jadi sudah berhasil untuk Pratikum Websec, yaitu untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username dan password. Websec juga untuk menganalisis jaringan yang memungkinkan pengguna untuk menangkap dan mengakses paket data yang melalui jaringan dengan Websec. Nah, demikian untuk tugas 1. Selanjutnya kita ke tugas 2. Untuk soal nomor 2, serangan-serangan terhadap sistem server aplikasi, yaitu Pratikum Cracking Password. Di sini untuk uji coba Pratikum Cracking Password, saya menggunakan password yang sudah ada di prosedur pelaksanaan Pratikum. Untuk passwordnya ini. Di sini saya akan menggunakan website, yaitu website ini, https://www.eventnet.nz.corpus.kisco.ios-enable-secret-password-tracker.html. Baik, langsung saja kita masuk ke situs websitenya. Di sini saya menggunakan tipe 7 password. Dan di sini kita akan mencoba hasil daripada cracking passwordnya. Untuk yang pertama, ini langsung saja saya salin. Untuk password yang pertama, ini saya coba. Nah, di sini tidak bisa di crack password, artinya gagal karena ya password ini terlalu rumit sehingga tidak bisa di crack password. Baik, di sini untuk statusnya dia gagal, hasil tracknya juga tidak ada, gagal. Lalu password yang kedua, baik, di sini untuk hasil cracking password ada IBCD. Ini saya dua layar. Oke, untuk hasil cracknya di sini ABCD, untuk statusnya berhasil. Lalu yang ketiga, ini langsung saya crack password. Nah, ini juga berhasil. Untuk hasil cracknya ini 1234568 berhasil. Lalu untuk yang keempat, password yang keempat, saya crack password.
dan juga berhasil. Di sini ada p_sword. Ini untuk hasil tracknya. Berhasil. Untuk yang kelima, password yang kelima, ini juga gagal, tidak berhasil. Nah, ini gagal. Ini untuk yang keenam, juga tidak berhasil, ini gagal. Lalu yang ketujuh, saya crack password juga tidak berhasil, tidak ada hasil crack, ini juga gagal. Lalu yang kedelapan, saya crack juga tidak ada hasil crack. Di sini juga keterangannya gagal. Sedikit saya menjelaskan tentang pengertian cracking password. Cracking password adalah proses mencoba untuk mendapatkan akses ke sistem atau aplikasi dengan cara menebak atau mendeskripsi password yang digunakan. Ini sering dilakukan oleh penyerang untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Tujuan praktikum mempelajari teknik-teknik yang digunakan dalam cracking password seperti brute force dan dictionary attacks, memahami penting penggunaan password yang kuat dan kebijakan keamanan yang baik, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Lalu untuk prosesnya menggunakan alat seperti John the Ripper atau Hashcat untuk melakukan cracking password, menggunakan file hash password untuk mencoba menebak password yang sebenarnya, menganalisis hasil cracking untuk memahami kekuatan password dan bagaimana memperbaikinya. Jadi kesimpulan melalui kedua praktikum ini, peserta dapat memahami metode serangan yang umum digunakan dalam keamanan jaringan dan sistem, serta pentingnya langkah-langkah mitigasi untuk melindungi data sensitif. Praktikum ini juga memberikan wawasan tentang alat-alat yang digunakan dalam dunia keamanan siber dan bagaimana mereka dapat dimanfaatkan untuk pengujian keamanan. Nah, demikian video ini saya buat. Apabila ada kurang lebihnya dalam penjelasan, saya mohon maaf dan semoga tugas yang sudah saya kerjakan dapat menjadikan hasil yang terbaik. Terima kasih.